Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam amnan liman tamassaka bih wa silman liman itasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hamba Allah, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dengku-dengku, jamaah sekalian, senantiasa kita memperbanyak puji dan syukur pada Allah. Sesungguhnya hidup kita ini adalah hidup dalam nikmat Allah. Hudip kita nyonyong, hudip dalam nikmat Allah. Sebentar saja Allah mencabut nikmat, kita menjadi sengsara. Beberapa detik saja kita enggak bisa bernafas. Terasa betul nikmat Allah itu sangat besar. Maka hadirin demikian senantiasa menjadi pengantar untuk mengingatkan kita semua. Bahkan rukun khutbah pun yang pertama, rukun khutbah pertama itu memuji Allah, hamdalah. Tanpa memuji Allah pada rukun khutbah itu tidak sah khutbahnya. Apa artinya? Begitu penting ya, ditempatkan pada urutan awal, urutan pertama. Walaupun ini bukan khutbah Jumat, tapi ya, juga kita membangkitkan hati kita untuk mengingat begitu banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kamu sekalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti enggak mampu untuk kalian menghitung. Enak tidur malam, tadi malam saja itu luar biasa. Kita bangun, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah Engkau menghidupkan kami kembali setelah mati beberapa saat. Satu ketika nanti akan kembali kepadamu. Nikmat Allah paling nikmat itu. Berapa banyak orang yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit, aluh alah apuh apah, gebalik uneng gebalik ui hantenget, di ruang ICU kadang-kadang. Ya, tak bayangkan. Coba bayangkan sedang tidur di rumah sakit. Nah, itu nikmat Allah, maka wajar waktu bangun alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah, ingatlah kamu sekalian, jikalau Allah mempermaklumkan kepada kamu sekalian, jikalau kamu sekalian mensyukuri nikmat Allah. Ingat kalau kamu kufur, tunggu azab Allah, cepat ataupun lambat. Nah, ini yang perlu kita masukkan dalam pikiran dan hati yang paling dalam, sehingga kita menjadi hambanya yang asyakirin, senantiasa mensyukuri nikmat, rahmat dan karunia-Nya, dan pada gilirannya menjadi hambanya yang al-abidin, yang sungguh-sungguh beribadah pada Allah.
Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah yang kita hormati, yang bersama kita hadir Bapak Dandim, alhamdulillah ya, sehingga membuat kita ini ya lebih ya namanya silaturahim ya, kemudian kebersamaan dalam beribadah. Abu Imumsi ya, alhamdulillah. Demikian juga Badan Kemakmuran Masjid, dan juga bersama Pak Dandim ada Pak Siau, Pak Jul, hadir juga kawan-kawan yang lain. Orang tua kita di Man Gedong ini, gure-gure mendung, ibu-ibu, karena tuan orang Man Gedong sih, trip dengan Man Gedong, Yudo Pinahu Bandar Masing. Jamaah rahimakumullah. Dikala kita berkumpul seperti ini, kita berdoa juga nanti hari kiamat berkumpul seperti ini. Karena janji Allah dalam salah satu firman-Nya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ingatlah dikala Allah mengarahkan orang-orang bertakwa itu ke dalam surga, zumara, berjamaah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Janji Allah ini. Bila kita tidak terbayang bahwa dikala kita bersama seperti ini akan bersama seperti ini pula masuk surga Allah, sepertinya tidak menyatu dengan ayat Allah itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqah itu diarahkan oleh Allah orang-orang bertakwa. At-taqaw itu takwa, ilal jannah, ke dalam surga, zumara, berjamaah. Itu bayang kita. Dan cerita mengikut hari akhirat itu walaupun belum terjadi, seperti sudah sebuah cerita, karena semua sudah siap dalam ilmu Allah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dikala sampai jamaah orang takwa ini di pintu surga, waqal berkatalah penjaga surga itu, salamun alaikum, sejahteralah kamu sekalian. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sejahtera, bahagia, silakan masuk. Hal-hal yang seperti ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, akan menjadi sebuah energi, kekuatan batin kita, kekuatan hati, yang memang masalah ini belum bisa dilihat dengan mata kepala, tapi yang bisa dilihat dengan mata hati. Mata hati itu dipancarkan oleh iman. Halus sekali itu. Nah, ini mari kita melihat kembali firman Allah ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Penghuni surga yang masuk surga ini berkata, sungguh maha benar janji Allah. Panjang lagi ayat itu. Mari kita lihat kembali dalam salah satu surah Az-Zumar. Dan janji-janji Allah seperti itu yang merupakan bahagia rukun iman. Akan terjadi kiamat. Ini kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Ini poin pertama. Mari kita berdoa, kita senantiasa berada dalam jamaah,
Dikala Allah bangkit juga nanti di hari kiamat bersama jamaah. Tidak mungkin kita sendiri. Berada dalam jamaah sesuatu yang sangat menyenangkan. Dikala tidak berjamaah kita enggak enak. Ini perlu kita tanamkan sampai akhir hayat kita. Tausiah-tausiah singkat seperti ini yang sangat menggembirakan kita di Kota Lusmawai dan Aceh Utara kita lihat, dan sebahagian di bagian di daerah lain di Aceh, di provinsi di Sigli kita lihat, ya, bagus sekali, besar sekali dampak positifnya syiar ini. Walaupun ya, belum maksimal. Dikala tidak maksimal, yang minimal yang bisa kita lakukan jangan kita tinggalkan. Itu prinsip. Sedangkan ada kegiatan seperti ini belum maksimal juga, apalagi sama sekali yang tidak ada. Apalagi nanti bagaimana ada informasi komunikasi para pimpinan kita, para pemimpin kita bersama masyarakat. Kalau pagi hari ini ada Bapak Dandim, jika juga barangkali lebih sempurna lagi, ada lagi pemimpin-pemimpin kita, para pejabat yang bersama kita, akan lebih memunculkan nuansa syiar yang lebih besar lagi. Karena syiar ini juga harus digerakkan dengan kekuatan, power, dengan kekuatan. Bagaimana Umar bin Khattab menggerakkan jamaah. Umar bin Khattab, beliau sebagai seorang tentara, seorang panglima perang, orang yang paling taat. Majunya Islam dari sir menjadi jihar, Umar masuk Islam dengan doa Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Umar sehingga dia masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu karena dia mendengar Al-Quran, dibaca oleh adiknya Hafsah, diam-diam, ngintip-ngintip dia. Apa yang dibaca oleh Hafsah itu? Setelah dia mendengar, ditanya, dari mana kamu belajar ini? Dari Muhammad. Dicarilah Muhammad. Waktu itu kan sedang berdakwah lah, berceramah. Kalau bahasa kita sekarang mengisi pengajian di sebuah rumah namanya Arqam, di rumah Al-Arqam. Kalau bisa kita sebut itu seperti ya balai pengajian lah begitu. Sudah takut semua lihatnya datangnya Umar, pikirnya mau dibunuh Nabi. Sudah berjaga-jaga semua, ada Abu Bakar di situ, sahabat-sahabat lain. Ini malah bukan. Dipeluknya Rasulullah, dia minta supaya disyahadatkan. Bayangkan, panjang sekali riwayat hidup Umar itu. Seorang pemimpin, malam-malam beliau berjalan. Dilihat di mana masyarakat yang miskin, di mana masyarakat yang tidak makan. Pernah beliau datang dalam sebuah rumah, dilihatnya seorang ibu sedang menghidupkan api, dikelilingi oleh beberapa orang anak. Dari tengah malam sampai menjelang subuh belum masak-masak juga yang dimasak itu. Diintipnya oleh Umar, kenapa enggak masak-masak makanan itu? Kalau gandum dah masalah. Rupanya anak batu yang direbus untuk melalaikan anaknya itu. Tidak ada makanan. Mana masak anak batu? Dilalaikan supaya tidur, mana mungkin tidur kalau perut lapar, kecuali berpuasa. Lapar puasa itu memang karena memang puasa, nggak ada halangan untuk tidur, malah enak tidur. Coba bayangkan, itu pemimpin yang bertanggung jawab di hari akhirat. Pemimpin yang seperti itu nomor satu Allah sebutkan dalam hadis,
Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah la zilla illa zilluhu. 7 golongan manusia nanti di hari akhirat mendapat perlindungan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan dari siapapun. Siapa yang pertama? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang bertanggung jawab. Amanah Allah itu. Apa selanjutnya? Enggak dikasih tahu kepada teman. Kalau katakanlah kalau laksana pada ajudan enggak dikasih tahu. Pulang beliau ke gudang perbendaharaan harta negara. Kalau istilah sekarang baitul mal lah begitu. Beliau pikul sendiri gandum apa namanya? Kalau kita sekarang seperti beras lah begitu. Gemai kero. Minta dibantu oleh pendampingnya, jangan, ini tanggung jawab saya ini. Kamu nanti tidak sanggup menanggung ini amanah. Enggak sanggup kamu menanggung dosa sehari-hari akhirat. Kau bayangkan. Kalau bukan dilihat dengan mata hati enggak terasa. Bodohlah pemimpin seperti itu. Masa diminta dibantu enggak bisa, enggak. Tidak dikasih bantu. Tapi bukan itu yang dia rasakan itu. Kamu tidak sanggup membantu saya di hari akhirat karena ini tanggung jawab saya. Selama ini saya lalai. Rupanya ada masyarakat saya yang lapar. Beliau berkeliling malam, berkeliling. Kedapatanlah paling kurang sekali itu. Mungkin masih ada yang lain tapi tidak diungkapkan dalam sejarah. Ya, sampai beliau serahkan sendiri kepada orang yang sedang memasak anak batu itu. Mana masak anak batu? Anak batu dari buku aja masak. Ini kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Ya, pemimpin seorang panglima perang. Tapi dikala beliau ibadah, dikala beliau jadi imam, itu tertunduk lesu di hadapan Allah. Gagahnya luar biasa di hadapan musuh, gagahnya luar biasa di hadapan manusia, tapi tidak punya makna apa-apa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau jadi imam, beliau baca ayat-ayat tentang azab, beliau menangis tersedu-sedu. Kalau bahasa kita mesuk-mesuk begini. Pernah satu ayat dikala beliau baca ayat itu, beliau menangis. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Keadaan manusia dalam neraka setiap hangus kulitnya, masak kulitnya, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Allah ganti dengan kulit yang lain supaya betul-betul dia tersiksa. Sampai ke hatinya. Berhenti sebentar. Zuknya sangat luar biasa. Maka kalau kita lihat sekarang imam-imam di Masjidil Haram, apalagi bulan suci Ramadan, kadang-kadang berhenti sejenak membaca ayat tentang azab. Karena mendalam sekali makna Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Mujizat. Kalau tidak ada juga sentuhan di hati kita, bukan Al-Qur'annya yang dipertanyakan, tapi hati kita bermasalah. Masa kita baca Al-Quran tidak punya perasaan apa-apa? Tidak ada sentuhan apa-apa? Bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, hati kita sedang bermasalah. Imam Al-Ghazali mengatakan hati bermasalah, mungkin di hati itu ada dosa. Baik dosa dan Allah, demikian juga dosa dengan manusia. Mungkin hati itu kurang zikir, tidak diasah hati itu, keras dia. Hati itu sangat cinta dunia. Itu sebab ketiga, sangat cinta dunia. Hubbud dunya hubban jamma, sangat cinta dunia. Dan hati itu senantiasa berangan-angan yang panjang meninggalkan perintah Allah. Tulul amal, panjang angan-angan. Kalau panjang cita-cita silakan, tapi kalau panjang angan-angan enggak boleh. Cek langit. Itu namanya panjang angan enggak boleh.
Nanti kalau sudah selesai rumah saya baru ke haji. Nanti kalau sudah ini baru ke sana, baru beribadat. Yuklah salat jamaah. Nanti kalau saya sudah sehat baru. Dikala nanti saya sudah tua baru. Itu angan-angan namanya. Menunda-nunda sesuatu kesempatan untuk berbuat. Tapi kalau cita-cita apa kan? Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kata Bung Karno. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ini poin yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Singkat. Ayat Allah itu singkat, padat, langsung ada kesimpulannya. Walaupun satu ayat. Kalau tulisan manusia berhalaman-halaman kita baca, kadang-kadang belum tahu kita kemana arahnya. Dan Al-Quran bisa dihafal oleh siapa yang mau menghafalnya. Tapi tulisan manusia tidak bisa dihafal walaupun oleh pengarang sendiri. Kalau di perguruan tinggi S1 buat skripsi, nggak bisa menghafal skripsi itu. S2 buat tesis, nggak ada mahasiswa yang bisa menghafal tesis. S3 buat disertasi, nggak ada mahasiswa yang bisa menghafal disertasi. Tapi Al-Quran banyak sekarang yang bisa menghafal, apalagi anak muda. Kita juga bercita-cita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan bisa menerangi seseorang dikala kita tidur di alam barzakh. Dikala kita tidur di kubur, di alam barzakh. Kubur kita tidak sepi. Tidak sepi. Itu jaminan daripada Rasulullah SAW. Jadi Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Mengabdi padaku. Maka tanya ibadah habis-habis. Dalam soal Hijr Allah sebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kamu menemui ajal. Yang batas haji. Itu batas terakhir ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah terus kamu pada Allah sampai kamu menemui ajal. Kita ni kan calon-calon menemui ajal. Ini calon-calon orang mati. Masuk saya. Kita calon-calon menghadapi sakratul maut ini. Beribadah sampai nafas-nafas terakhir. Apa kalimat ibadah nafas terakhir? La ilaha illallah. Sudahkah kita rekam tiap malam? Coba kita rekam tiap malam. Nafas terakhir kita tidur, la ilaha illallah. Tidur terus. Kalau enggak bangun pun itulah yang terakhir. Karena Allah menilai yang terakhir itu. Maka kita mentalkinkan juga orang sedang sakit berat. Tidak perlu berulang-ulang mentalkinkan, mengajarkan kalimah la ilaha illallah itu. Kalau dia setelah kita ajarkan, kita panggil ayah, mama. Kalau di rumah sakit dipanggil nama, Pak Abdullah, Pak Abdullah. Memang begitu. Rumah sakit dipanggil nama orangnya, maka perlu nama. Pak Abdullah, mengucap Pak Abdullah. Bu Aminah, mengucap Bu Aminah. Kita ajarkan. La ilaha illallah. Kalau sudah dilafalkan, jangan ulang lagi. Kontak batin orang yang mengucapkan dengan orang sakit. Dikala orang yang mengajarkan tidak sampai di hati, tidak sampai pula ke hati orang sakit. Yakinlah itu. Bukan show-show di situ. Kadang maka ada beberapa orang berebut-rebut mentalkinkan, mengajarkan. Berebut-rebut, tak boleh. Maka paling bagus anaknya. Anaknya
menyatu hati dengan orang tuanya. Karena Allah nilai hati. Dan perintah Rasul itu laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang menjelang meninggal itu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu saja kita ambil pagi ini, subuh ini kita praktekkan, sudah cukup. Karena itu klimaknya, itu intinya. Tidak ada yang bisa bantu kita waktu itu. Maka firman Allah itu wa'bud rabbaka hatta, pakai kalimat hatta itu. Ya, tiakal yakin, beribadah terus kamu pada Allah sampai kamu menemui ajal. Menemui ajal kapan? Itulah saat-saat sakratul maut. Ini tidak ada yang pikirkan lain. Hana tahu pikir yang kecuali roh dia pikir. Yang lain hanya bisa membantu. Inilah inti daripada tausiah mauizah yang demikian banyak. Mungkin sudah penuh kepala kita. Apakah sudah penuh di hati kita? Kalau mau kita tulis dalam buku, mungkin sudah berapa puluh jilid buku kan? Oleh Pak Nasir barangkali dirangkum, dibuat sebuah buku. SMS sudah lebih 400. Syiar Rabu subuh di Manggedung juga sudah berapa? Disimpan di dalam pustaka. Ini edisi bulan ini, tahun ini, siapa penceramahnya. Wah, luar biasa. Tapi enggak pernah habis ilmu Allah itu. Tapi udah masuk di sini pengetahuan. Apakah udah masuk di sini? Kalau belum masuk di sini, belum ada kesan apa-apa. Ilmu Allah itu kapan sampai 10 tahun akan datang kita sampaikan enggak habis-habis. Karena janji Allah dalam surah Al-Kahfi, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah olehmu Muhammad kepada umatmu, air laut jadikan tinta, pohon-pohon kayu jadikan pulpen untuk menulis kalimatku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kering air laut, habis semua ranting-ranting kayu, belum habis ilmu Allah. Belum habis ilmu Allah. Maka sayang sekali dikala orang-orang tidak peduli pada ilmu Allah, tidak peduli pada majelis taklim. Sepertinya sudah sangat tahu, padahal tidak tahu. Maka paling bagus orang merasa tidak tahu terus. Dia ingin tahu terus. Yang paling berbahaya orang merasa tahu padahal tidak tahu. Sudah yakinkah dia bacaan Fatihahnya sudah benar? Kalau tidak, itu jalan Allah terima amal ibadat. Kesimpulan daripada tausiah singkat kita pada subuh hari ini, yang pertama renungan ya, masalah hati kita masing-masing. Yang kedua intinya adalah hidup ini beribadah. Hudib kita nyonya beribadat. Nyona urung tanyang pu tujuan hudib rone. Tujuan hudib lo ibadat. Behanang pu tujuan. Jangan enggak tahu tujuan. Apalagi ada bahasa selama ini tidak jelas. Bahaya tidak jelas itu. Semua hal kalau tidak jelas bahaya. Kalau dalam hukum fikih tidak jelas bisa jadi syubhat, bahaya juga. Tidak jelas identitas, enggak jelas akidah, semua. Tapi Allah jelas. Tidak lain kujadikan kamu beribadat. Satu ketika saja kegiatanmu bukan ibadat, rugilah kamu. Kita duduk-duduk sampai jauh malam, orang-orang kita duduk-duduk sampai jauh malam, jam 3 malam, ngobrol-ngobrol, semuanya perbuatan sia-sia, tidak sanggup bangun subuh, tidak bangun tahajud, itu semuanya rugi. Kondisi sudah aman seperti ini. Corona sudah enggak ada lagi, Covid juga konflik sudah berlalu. Tapi bukan utamanya beribadat. Mari kita ajak masyarakat kita berdoa. Ini kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimah. Semuanya beribadat. Bukan hanya salat ibadat itu, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan hanya umrah. Semua aktivitas kita menjadi ibadat. Jabatan yang Allah berikan itu jadi ibadat, dengan jabatan itu. Kedudukan yang Allah berikan menjadi ibadat. Harta yang Allah berikan jadi ibadat. Ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ibadat. Harta yang Allah berikan pada kita, mudah-mudahan harta itu menjadi ibadat. Apa saja yang bisa dimulai dengan nama Allah itu menjadi ibadat.
Jamaah rahimakumullah, kiranya demikian saja penyampaian pada subuh hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Pada Allah senantiasa kita mohon hidayahnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar ya Allah, dan mampukanlah kami ya Allah menjalankan yang benar itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nampakkanlah yang salah salah ya Allah, yang batil batil ya Allah. Mampukanlah kami Allah menghindari yang batil itu. Bukan hanya sekedar tahu, banyak orang tahu kadang-kadang silap dia. Kenapa? Karena tidak ada hidayah Allah. Itu inti doa itu. Oh Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan kebahagiaan kami di yaumil mahsyar, di kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.